Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang keempat bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 poin. Silakan anak-anak menyimak dahulu. Mari kita masuk materinya. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela, selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas. Bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Ayo membaca. Nah anak-anak, kalian akan lebih memahami tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Silahkan disimak anak-anak. Bacalah dengan seksama. Selanjutnya, baik anak-anak, itu tadi wacana kita. Setelah kalian membaca, kalian buatlah tulisan dalam kartu pokok pikiran. Disiapkan. Ini intinya dari masing-masing paragraf tadi, supaya nanti mudah untuk mendapatkan inti dari wacana tersebut. Dalam kegiatan ini, kamu diminta untuk membuat 2 pertanyaan berdasarkan bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu pada selembar kertas kecil, tuliskan nama, pertanyaan yang jelas dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Kemudian, tuliskan jawabannya berdasarkan isi bacaan. Selanjutnya, ayo mengamati. Tadi kita sudah membaca tentang permasalahan sosial ya. Di sini silakan anak-anak mengamati permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Apa masalahnya, penyebabnya, akibat, serta usaha untuk mengatasinya. Jangan lupa tuliskan kesimpulanmu. Selain di lingkungan, ternyata ada juga masalah sosial di lingkungan sekolah. Sama seperti tadi di lingkungan sekitar, maka di sini masalah sosialnya apa, penyebabnya apa, akibatnya apa, usaha untuk mengatasinya apa. Ini dialog antara Made dengan Beni. Saya juga baru menyadari sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Disitulah mulai muncul permasalahan sosial.
Saya setuju dengan pendapatmu. Kita punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk berbagi makanan dengan yang tidak membawanya, bukan? Ah kamu, tetapi kue ini memang enak sekali. Kue apa ini namanya? Rasanya saya belum pernah memakannya sebelumnya. Saya bercanda, Made. Ini bolu oleh-oleh khas kota Medan. Ibu mendapatkannya dari teman beliau yang baru kembali dari Medan. Ya, kue ini sangat terkenal di sana. Makanya sering dianggap sebagai oleh-oleh khas dari kota itu. Wah, kue dapat membuat sebuah kota dikenal banyak orang ya. Hebat. Bagaimana ceritanya? Mari disimak anak-anak. Ini adalah bacaan tentang usaha bolu meranti Medan. Silahkan dibaca untuk menambah pengetahuan anak-anak. Baik, sekarang anak-anak sudah tahu ya. Tambah pengetahuan lagi. Bagaimana dengan kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Carilah informasi tentang oleh-oleh khas daerahmu yang terkenal sampai wilayah lain. Oleh-oleh itu dapat berupa makanan, kerajinan tangan khas daerah seperti kain, patung, atau kerajinan lainnya. Catatlah informasi tersebut dan tuliskanlah kesimpulanmu dari kegiatan ini. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, tadi hasil pengamatanmu silahkan ditulis dalam format seperti ini. Nama oleh-oleh khas, keunikan atau kekhasan, manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Sudah anak-anak? Baik, mari kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran yang kelima ada 3 poin. Silahkan dicermati kembali anak-anak. Mari masuk ke materinya. Amatilah gambar berikut. Ingatkah kamu cara membuat bolu meranti yang sangat terkenal itu? Ya, adonan bolu itu harus dipanggang ke dalam oven dalam waktu tertentu. Oven adalah alat untuk memanggang kue atau makanan lainnya. Pemanggang atau oven itu biasanya diletakkan di atas kompor. Ada juga oven listrik yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Sore itu, Benny tidak sabar menunggu hasil kue kering yang dibuat ibunya. Ibu tampak memasukkan 2 loyang kue kering kesukaannya ke dalam sebuah oven. Ibu terus menunggu beberapa saat sampai oven itu panas. Sebelum memasukkan kue di atas loyang itu, tahukah kamu bahan apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang milik ibunya Benny? Proses perpindahan panas apa sajakah yang terjadi dan perlu diperhitungkan untuk membuat dan menggunakan alat tersebut? Bagaimana dengan peralatan lain di rumahmu? Terbuat dari bahan apa sajakah alat-alat tersebut? Selanjutnya, ayo membaca. Silakan anak-anak. Kita punya bahan bacaan, bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Silakan dibaca dengan seksama anak-anak. Ini slide selanjutnya. Nah, setelah anak-anak membaca, maka silahkan menuliskan inti dari masing-masing paragraf. Sekarang ayo mengamati. Nah,
Tadi, anak-anak sudah membaca bahan isolator dan konduktor. Sekarang amati nama alat dan bagiannya, misalnya pegangan panci, bahannya plastik, kegunaannya apa, serta sifat hantarannya, konduktor atau isolator. Silakan disimak dialog antara teman-teman kalian. Ternyata banyak juga peralatan di rumahku yang mengandung bahan isolator dan konduktor. Pengetahuan manusia memang sangat berguna untuk menciptakan peralatan guna mempermudah hidup kita ya. Ibuku pernah menunjukkan setrika arang peninggalan nenek, sedangkan sekarang setrika listrik sudah semakin canggih. Saya setuju, Made. Bicara tentang barang peninggalan, saya punya buku cerita kesayangan ayahku waktu beliau seumur saya. Di dalam buku ini ada beberapa gambar cerita yang menarik. Kamu pasti suka melihatnya. Wah, kamu tahu saja kalau saya suka menggambar. Bolehkah saya lihat gambar cerita yang ada di dalam buku cerita milik ayahmu? Nah, mereka sedang membicarakan tentang gambar cerita. Sekarang Bu Guru punya wacana tentang gambar cerita. Silahkan dibaca anak-anak dan dilihat contoh-contohnya. Selanjutnya, baik, ada dua teknik ya, teknik basah dan teknik kering. Demikian anak-anak materi kita. Sekarang disimak tugas dari Bu Guru. Yang pertama, tuliskan masalah sosial di sekitarmu dalam tabel seperti berikut. Yang kedua, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di Kota Medan? Yang ketiga, buatlah sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan bahan konduktor dan isolator di sekitar kita yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf. Satu paragraf saja anak-anak. Yang keempat, buatlah sebuah gambar cerita, boleh menggunakan teknik basah atau teknik kering dan diwarnai. Demikian anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.